Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 13 yang beranggotakan Revi Arti Susandi, saya sendiri Silka Gurba, ada Ronaldo Ningtyas, ada Nishan yang Pratama, dan Maila yang Ningtyas. Next. Jadi pada chapter 13 ini kita akan membahas tentang foreign exchange risk. Jadi di foreign exchange risk ini ada dua, yaitu foreign exchange rates dan transaction. Yang pertama kita akan membahas tentang foreign exchange rates. Jadi nilai tukar mata uang asing adalah harga di mana suatu uang mata asing, suatu mata uang, misalnya itu dolar Amerika Serikat, dapat ditukarkan dengan mata uang lainnya. Misalkan dengan franc Swiss, seperti pada tabel di samping, itu mencantumkan nilai tukar antara dolar Amerika Serikat, dan mata uang lainnya pada jam 16 waktu standar timur pada tanggal 15 Juni 2015. Nilai tukar dicantumkan dalam dua cara, yaitu dolar Amerika Serikat yang diterima untuk satu unit mata uang asing yang ditukarkan atau dikutipkan langsung dalam US atau USD, dan mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan atau kuotasi tidak langsung. Misalnya nilai tukar dolar Amerika Serikat untuk dolar Kanada pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 0,81113 atau 0,8113 yang dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang ditukarkan. Sebaliknya, nilai tukar dolar Kanada untuk dolar Amerika Serikat adalah 1,2327 US dollar atau 1,237 dolar Kanada dapat diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang ditukarkan. Next. Kemudian pada foreign exchange transaction ada dua tipe, dasar kurs valuta asing dan transaksi valuta asing pada tanggal penyelesaian spot dan tanggal penyelesaian forward. Transaksi spot valuta asing melibatkan penyelesaian langsung atau pertukaran di mana mata uang dengan nilai tukar saat ini, atau spot yang dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi transaksi spot bisa dilakukan melalui divisi falas bank umum atau di luar falas bukan bank. Misalnya investor Amerika Serikat yang ingin membeli pound Inggris melalui bank lokal pada tanggal 15 Juni 2015. Pada dasarnya memiliki dolar yang ditransfer pada rekening bank ke rekening dolar penjual pound sterling dengan tarif 1 dolar per 0,6409 pound sterling. Secara bersamaan pound sterling ditransfer dari rekening penjual ke rekening yang ditunjuk oleh investor Amerika Serikat. Jika dolar terdepresiasi nilainya relatif terhadap pound sterling, nilai investasi pound sterling jika dikonversi kembali ke dolar Amerika Serikat meningkat. Jika dolar terapresiasi, nilainya relatif terhadap pound sterling. Nilai investasi pound sterling ini jika dikonversikan kembali ke dolar Amerika Serikat akan menurun. Next. Kemudian apresiasi mata uang suatu negara atau kenaikan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya. Berarti bahwa barang-barang negara tersebut lebih mahal bagi pembeli asing dan bahwa barang asing lebih murah bagi penjual asing. Semuanya itu konstan. Jadi ketika mata uang suatu negara terapresiasi, produsen dalam negeri merasa lebih sulit untuk menjual barang-barang mereka di luar negeri dan produsen asing itu merasa lebih mudah untuk menjual barang-barang mereka kepada pembeli dalam negeri. Sebaliknya, depresiasi mata uang suatu negara atau penurunan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya. Berarti barang negara tersebut menjadi lebih murah bagi pembeli asing dan barang asing menjadi lebih mahal bagi penjual asing. Next. Kemudian ini ada contoh 13.1. Pada tanggal 15 Mei 2015, nilai tukar dolar Amerika Serikat untuk pound sterling Inggris adalah 1,55528. Sekarang 15 Juni 2015, Big and Cliff buatan Amerika Serikat berharga 55 dolar selama seluruh periode. Apakah dolar Amerika Serikat dihargai atau disusahkan nilainya relatif terhadap pound sterling, atau apakah lebih murah atau lebih mahal? Seorang warga negara Inggris untuk membeli mobil
mengubah pound sterling menjadi dolar Amerika Serikat pada tanggal 15 Juni 2015. Apakah keuntungan atau kerugian warga negara Inggris atas pembelian mobil jika dia menunggu untuk membeli pada tanggal 15 Juni? Nilai tukar pound sterling Inggris untuk dolar Amerika Serikat pada 15 Juni 2015 adalah 1,5602 Amerika Serikat. Dolar telah terapresiasi nilainya relatif terhadap pound sterling. Harga pembelian pada 15 Mei warga negara Inggris membutuhkan 55 warga negara Inggris membutuhkan 55 dolar Amerika Serikat. Itu dibagi dengan 1,5528 yaitu 35,420 untuk membeli Buick. Jadi harga pembelian pada 15 Juni adalah warga negara Inggris membutuhkan 55 dibagi 1,5602 yaitu sebesar 35,252 untuk membeli Buick. Karena dolar terdepresiasi relatif terhadap pound sterling Inggris, mobil buatan Amerika Serikat telah menjadi lebih murah untuk dibeli oleh warga Inggris. Keuntungan dari menunggu atau dari depresiasi Amerika Serikat relatif terhadap pound sterling adalah 35,420 dikurang dengan 35,252 yaitu sebesar 168. Next. Kemudian gambar di bawah ini menunjukkan pola nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang asing dari tahun 2003 hingga Juni 2015. Dapat diperhatikan jika perubahan signifikan dalam nilai tukar mata uang asing relatif terhadap dolar Amerika Serikat selama krisis keuangan antara September 2008 dan pertengahan 2010. Nilai tukar melewati 3 tren selama fase pertama dari September 2008 hingga Maret 2009. Jadi nilai tukar dolar ini terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing atau mata uang asing yang terdepresiasi relatif terhadap dolar karena investor mencari tempat yang aman dalam sekuritas Treasury Amerika Serikat. Selama fase kedua, dari Maret 2009 hingga November 2009, sebagian besar apresiasi dolar relatif terhadap mata uang asing berbalik arah karena kepercayaan dunia kembali. Kemudian di antara November 2009 sampai Juni 2010, negara-negara terutama yang berada di zona euro mulai mengalami depresiasi relatif terhadap dolar. Dolar menguat relatif terhadap euro di tengah kekhawatiran tentang euro karena masalah di berbagai negara Uni Eropa seperti Portugal, Irlandia, Islandia, dan Yunani. Yang disebut sebagai PIIGS dari Juni 2010 hingga Agustus 2011, kekhawatiran tentang Eropa agak mereda dan pemerintah Amerika Serikat berjuang untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan peningkatan plafon utang nasional yang akan memungkinkan negara untuk menghindari potensi gagal bayar hutang negara Amerika Serikat. Kemudian dolar juga terapresiasi terhadap banyak mata uang asing sampai kenaikan plafon utang disahkan pada 2 Agustus 2011. Meskipun ada penurunan peringkat utang Amerika Serikat oleh Standard dan Poor's pada 5 Agustus 2011 akibat ketidakmampuan Kongres Amerika Serikat untuk bekerja untuk menstabilkan situasi defisit utang Amerika Serikat dalam jangka panjang, dolar kembali terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing pada periode setelah Agustus 2011 karena kekhawatiran meningkatnya masalah di Eropa, termasuk untuk kemungkinan pembubaran euro dan pengusiran Yunani dari Uni Eropa mendorong investor untuk kembali mencari tempat yang aman dari sekuritas Treasury Amerika Serikat. Next. Selanjutnya di sini ada kotak perspektif industri. Ini menunjukkan beberapa masalah yang JP Morgan Chase pertimbangkan dalam mengevaluasi risiko asingnya.
Seperti yang terlihat pada tabel 13.2, ini menunjukkan nilai dolar yang luar biasa dari aset dan kewajiban luar negeri Bank-Bank Amerika Serikat untuk periode tersebut pada tahun 1994 hingga Maret 2015. Angka 2015 ini untuk aset asing adalah 432,5 miliar dolar dengan kewajiban luar negeri sebesar 278 miliar dolar. Seperti yang Anda lihat, kedua kewajiban mata uang asing dan aset tumbuh hingga tahun 1997 dan kemudian turun dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Selanjutnya ada aset dan kewajiban perdagangan piutang dan utang derivatif. Kenaikan baik piutang maupun utang adalah terutama karena pembuatan pasar yang didorong oleh klien kegiatan di CIB, khususnya dalam derivatif valuta asing. Aktivitas ini mencerminkan apresiasi dolar Amerika Serikat terhadap mata uang tertentu dalam derivatif suku bunga activities sebagai akibat dari pergerakan pasar ini meningkat sebagian diimbangi oleh penurunan komoditas turunan. Selanjutnya ada kontrak derivatif. Ini dalam kegiatan bisnis normal, perusahaan menggunakan derivatif instrumen terutama untuk kegiatan pembuatan pasar ikatan. Derivatif ini memungkinkan klien untuk mengelola ekspor ke fluktuasi suku bunga, mata uang, dan pasar lainnya. Dan perusahaan juga menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola usia kreditnya dan ekspor risiko pasar lainnya. Tabel berikut ini merangkum turunan bersih piutang untuk periode yang disajikan. Di sini ada risiko pasar, yaitu potensi perubahan yang merugikan dalam nilai aset dan kewajiban perusahaan yang dihasilkan dari perubahan variabel pasar seperti bunga suku bunga, nilai tukar mata uang asing, harga ekuitas, komoditas harga, volatilitas tersirat, atau spread kredit. Meja ini menunjukkan hasil VAR, itu manajemen risiko perusahaan diukur menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian seperti yang disajikan pada tabel di atas, rata-rata total VAR ini meningkat untuk 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015. Dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, peningkatannya ini karena CIB ini terutama sebagai akibat dari portofolio yang lebih tinggi, ekspor dalam ekuitas, dan FX terhadap perubahan volatilitas. Lalu pada tabel 13.3 ini memberikan kategori posisi mata uang asing atau investasi dari semua bank di Amerika Serikat dalam mata uang utama per Juni 2015. Kolom 1 dan 2 ini mengacu pada aset dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki dalam portofolio di bank-bank Amerika Serikat, dan kolom 3 dan 4 ini mengacu pada perdagangan di pasar mata uang asing atau di pasar spot untuk FX dan pasar forward untuk FX, di mana kontrak ini dibeli posisi panjang dan dijual posisi pendek dalam setiap mata uang utama. Lalu mata uang asing perdagangan ini mendominasi investasi portofolio langsung. Meskipun perdagangannya agregat, posisi tampak sangat besar. Misalnya bank-bank Amerika Serikat ini membeli 2.077,24 miliar, mereka posisi ekspor keseluruhan atau bersih bisa relatif kecil. Misalnya posisi bersih di pon adalah 162 juta pon. Ekspor FX ini keseluruhan lembaga keuangan dalam mata uang tertentu dapat diukur dengan net ekspor posisi yang diukur dalam mata uang lokal dan dilaporkan di kolom 5 dari tabel 13.3 sebagai berikut. Jadi rumusnya net ekspor itu FX aset dikurang FX liabilities ditambah FX bow ditambah FX sold, jadi sama dengan net foreign asset ditambah net FX bow. Lalu volatilitas nilai tukar asing dan ekspor falas kami dapat mengukur potensi ukuran ekspor FX lembaga keuangan dengan menganalisis aset, kewajiban, dan ketidakcocokan perdagangan mata uang di neraca yang mendasarinya volatilitas pergerakan nilai tukar. Jadi spesifik secara umumnya itu dapat menggunakan persamaan berikut. Lalu semakin besar ekspor bersih lembaga keuangan dapat dalam mata uang asing dan semakin besar mata uang asing, volatilitas nilai tukarnya RMC. Semakin besar potensi kerugian atau keuntungan dolar ke pendapatan lembaga keuangan. Selanjutnya di sini ada perdagangan mata uang asing. Pasar FX dunia telah menjadi salah satu yang terbesar dari semua pasar keuangan. Omset perdagangan rata-ratanya itu mencapai 5,3 triliun dolar sehari dalam beberapa tahun terakhir.
lebih dari 80 kali lipat volume perdagangan harian di New York Stock Exchange dari 5,3 triliun dolar di rata-rata volume perdagangan harian di pasar valuta asing pada tahun 2014 itu sebesar 2,5 triliun dolar atau 3,8,3% melibatkan transaksi spot, sementara sebesar 3,30 triliun dolar atau 61,7% terlibat forward dan transaksi lainnya. Ini dibandingkan dengan tahun 1989 di mana rata-rata volume perdagangan harian adalah 590 miliar dolar atau 317 dolar miliar atau 53,7% diantaranya adalah valuta asing spot transaksi dan 273 miliar dolar atau 46,3% forward dan valuta asing lainnya. Lalu alasan utama peningkatan penggunaan forward relatif terhadap spot transaksi valuta asing ini adalah peningkatan kemampuan untuk lindung nilai risiko valuta asing dengan kontrak valuta asing forward. Lalu London terus menjadi pasar perdagangan FX terbesar diikuti oleh New York dan Singapura. Jadi pada tabel 13.4 ini mencantumkan pedagang mata uang asing teratas pada tahun 2015 yang teratas 4 bank yang beroperasi di pasar ini yaitu Citigroup 16,4%, Deutsche Bank 15,67%, Barclays 10,91% dan UBS 10,88%, terdiri dari hampir setengah dari semua perdagangan mata uang asing. Lalu perdagangan valuta asing ini disebut pasar paling adil di dunia karena volumenya yang besar dan fakta bahwa tidak ada lembaga tunggal dapat mengontrol arah pasar. Namun keadilan dari pasar ini dipertanyakan pada tahun 2015 ketika 5 bank global yaitu Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland Group, dan USB AG. Lalu untuk selanjutnya di sini ada tabel 13.4. Jadi di tabel itu yaitu menghasilkan 5 dolar miliar dalam hukuman gabungan dan mengakui bersalah atas tuntutan pidana untuk menyelesaikan penyelidikan di Amerika Serikat. Lalu tentang apakah perdagangan konstitusi tentang perdagangan berkolusi untuk memindahkan nilai tukar mata uang asing untuk keuntungan finansial mereka sendiri, maka pihak berwenang mengatakan perdagangan di setiap bank ini berkomunikasi melalui ruang obrolan online yang dijuluki oleh kartel yang bekerja untuk melakukan perdagangan yang akan menguntungkan orang lain dalam kelompoknya. Sebelumnya saya izin off cam karena sedang mati lampu. Lalu selain itu pasar FX pada dasarnya itu adalah pasar 24 jam yang bergerak di antara Singapura, London, dan New York di sepanjang hari. Maka oleh karena itu fluktuasi nilai tukar dan dengan demikian eksposur risiko perdagangan FX ini berlanjut hingga malam. Bahkan ketika operasi FI lainnya ditutup, maka ini jelas menambah risiko dari memegang posisi FX yang tidak cocok. Lalu di sini tuh adanya volume perdagangan valuta asing elektronik yang mencapai 70% perdagangan valuta asing global secara keseluruhannya. Next. Lalu di slide yang selanjutnya ini, di sini tuh ada FX trading activities. Jadi di posisi FI di pasar falas ini umumnya itu mencerminkan 4 aktivitas perdagangan. Yang pertama itu ada pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan mengambil bagian dan menyelesaikan transaksi perdagangan komersial internasional. Lalu yang kedua di sini tuh ada pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan atau LK itu sendiri untuk mengambil posisi dalam investasi real dan keuangan asingnya. Lalu yang ketiga itu ada di sini ada pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan lindung nilai untuk mengimbangi eksposur pelanggan atau FI dalam mata uang tertentu. Lalu yang keempat di sini ada pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulatif melalui perkiraan atau antisipasi pergerakan kurs falas di masa depannya. Next. Lalu di slide selanjutnya ini ada dalam 2 kegiatan pertama, FI itu biasanya bertindak sebagai agen pelanggan yang
biayanya tetapi tidak menanggung risiko FX itu sendiri. JP Morgan Chase dan Citigroup adalah pemasok dominan FX untuk pelanggan retail di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Lalu pada tahun 2015, nilai agregat kontrak valuta asing JP Morgan dan JP Morgan Chase berjumlah sebesar 9,6 triliun dolar. Sementara Citigroup itu berjumlah 9,3 triliun dolar. Pada aktivitas ketiga ini, FI bertindak defensif sebagai hedger untuk mengurangi exposure FX. Contoh LK dapat mengambil posisi short atau shell dalam valuta asing suatu negara untuk mengimbangi posisi bell atau beli dalam valuta asing negara yang sama. Lalu, jadi di sini tuh FX exposure risiko pada dasarnya berkaitan dengan posisi terbuka yang diambil sebagai prinsipal oleh FI untuk tujuan spekulatif. Kegiatan keempat FI biasanya membuat posisi terbuka dengan mengambil posisi tanpa lindung nilai dalam mata uang asing dalam perdagangan falasnya dengan FI lainnya. Fed di sini tuh bertugas untuk memantau mata uang pasar untuk menentukan apakah harus melakukan intervensi valuta asing yang dirancang mempengaruhi nilai dolar terhadap mata uang asing. Dan Federal Reserve ini digunakan untuk memperkirakan bahwa 200 LK adalah pembuatan pasar aktif dalam mata uang asing di pasar valuta Amerika Serikat dengan sekitar 25 bank komersial dan investasi membuat pasar dalam 5 mata uang utama. Lalu di Federal Reserve Bank of New York di situ memperkirakan bahwa sekitar 45% dari posisi spekulatif atau terbuka perdagangan dilakukan melalui pialang khusus yang menerima biaya untuk mengatur perdagangan antar lembaga keuangannya. Gunanya mata uang spot ini adalah yang paling umum dilakukan oleh LK yang mencari keuntungan dari berbagai antara harga beli dan jual, yaitu pada pergerakan di harga BITX dari waktu ke waktunya. Next. Di slide selanjutnya ini, sebagian besar keuntungan atau kerugian pada perdagangan valuta asing berasal dari pengambilan terbuka posisi atau berspekulasi dalam mata uangnya. Lalu di sini dapat kita perhatikan adanya tabel 13.5 yang dimana di sini itu tentang pendapatan perdagangan dari perdagangan falas untuk beberapa bank besar di Amerika Serikat. Jadi di tabel ini tuh bank perdagangan FX yang dominan di Amerika Serikat adalah Citigroup, lalu ada Bank of America dan JP Morgan Chase. Seperti yang biasa terlihat, di sini tuh total pendapatan perdagangan tumbuh dengan mantap di tahun-tahun sebelum krisis keuangannya. Hanya untuk 13 lembaga keuangan ini, pendapatan dari aktivitas perdagangan meningkat dari 1.861 dolar rupiah di tahun 1995 dan menjadi 10.435 juta dolar pada tahun 2008-nya. Lalu di selama periode 13 tahun itu dapat meningkat 456%-nya. Pendapatan dari aktivitas perdagangan valuta asing bagaimanapun turun selama krisis keuangan yang menjadi 8.923 miliar dolar. Next. Lalu di slide selanjutnya ada foreign asset dan liability position. Jadi di sini itu adanya dimensi kedua dari exposure FX FI yang dihasilkan dari kecocokan antara portofolio aset keuangan luar negeri dan kewajiban keuangan luar negerinya. Di mana FI mata uang asing ini jika asetnya dalam mata uang tersebut melebihi kewajibannya, sementara itu short mata uang asing jika kewajibannya dalam mata uang tersebut melebihi asetnya. Aset keuangan asing mungkin termasuk obligasi berdenominasi franc Swiss, sekuritas dalam mata emas berdominasi pound Inggris, atau obligasi Meksiko dalam mata uang peso. Globalisasi pasar keuangan ini telah menciptakan berbagai kemungkinan besar untuk mengumpulkan dana dalam mata uang lainnya daripada mata uang rumahnya. Next. Lalu di slide selanjutnya ini ada Bretton Index of Foreign Investment, di mana bagian itu membahas dimensi ekstra pengembalian dan risiko dari penambahan modal asing aset dan kewajiban mata uang ke portofolio FI. Seperti aset dan kewajiban domestik, keuntungan atau pengembalian hasil dari perbedaan antara pendapatan kontraktual dari biaya yang dibayarkan pada keamanannya. Maka dengan aset dan kewajiban asing ini, bagaimanapun keuntungan atau pengembaliannya ini juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asingnya. Untuk alasan kerugian itu adalah bahwa depresiasi pound dari 1,60 dolar menjadi 1,45 dolar.
telah mengimbangi imbal hasil tinggi yang menarik pada pinjaman pound Inggris relatif terhadap pinjaman domestik Amerika Serikat. Jika pound malah terapresiasi atau naik nilainya terhadap dolar selama tahun ini misalnya menjadi 1,70 dolar atau 1 euro, maka FI Amerika Serikat ini akan menghasilkan pengembalian dolar yang dipinjamnya di Inggris sebesar euro 71.875 dikali dengan 1,70 dolar dan menghasilkan 122.188 miliar dolar atau persentase pengembaliannya ini sebesar 2,188%. Maka kemudian di sini FI Amerika Serikat akan menerima manfaat ganda dari berinvestasi di Inggris yang akan menghasilkan tinggi di Inggris domestik pinjaman ditambah apresiasi dalam pound selama periode investasi setahunnya. Next. Lalu di slide selanjutnya ini ada risk and hedging, yang dimana karena seorang manajemen tidak dapat mengetahui sebelumnya berapa nilai tukar spot pound atau dolar pada akhir tahun, ketidakseimbangan portofolio atau strategi investasi di mana FI memiliki laba bersih sebesar 100 juta dolar dalam pound atau sebesar 62,5 juta euro yang berisiko. Lalu pinjaman Inggris ini akan menghasilkan pengembalian sebesar 22,188% jika pound terapresiasi dari 1,60 dolar atau 1 euro menjadi 1,70 dolar atau sama dengan 1 euro. Tapi akan menghasilkan pengembalian hanya 4,22% jika pound terdepresiasi nilainya terhadap dolar menjadi 1,45 dolar atau 1 euro. Manajer FI dapat mengontrol skala eksposur FX dengan lebih baik di dua cara utama. Yang pertama itu ada lindung nilai di neraca dan lindung nilai di luar neraca. Lalu yang kedua di sini ada lindung nilai neraca yang melibatkan membuat perubahan pada aset neraca dan kewajiban untuk melindungi keuntungan FI dari risiko FX-nya. Next. Lalu di slide selanjutnya ini ada on balance sheet hedging, yang dimana di sini tuh ada contoh berikut yang dimana mengilustrasikan bagaimana manajer FI dapat mengontrol exposure FX dengan membuat perubahan pada neracanya. Selanjutnya, hedging with forward. Alih-alih mencocokkan posisi aset asing sebesar 100 juta dengan kewajiban asing 100 juta dolar, lembaga keuangan mungkin memilih untuk tetap tidak melakukan lindung nilai di neraca. Sebagai alternatif berbiaya lebih rendah, ia dapat melakukan lindung nilai dengan mengambil posisi di pasar forward untuk mata uang asing. Misalnya seperti pasar forward 1 tahun untuk menjual pound dengan dolar. Kami membahas sifat dan penggunaan kontrak forward oleh manajer lembaga keuangan secara lebih luas pada bab 22 ini. Namun di sini kami memperkenalkan mereka untuk menunjukkan bagaimana mereka dapat melindungi risiko FX dan lembaga keuangan dalam contoh kami. Setiap posisi maju yang diambil tidak akan muncul di neraca. Nah, ini akan muncul sebagai claim of the balance sheet contingent yang kami jelaskan di bab 16 sebagai item di bawah garis bawah. Dan peran kontrak forward FX adalah untuk mengimbangi ketidakpastian mengenai kurs spot masa depan pada pound pada akhir cakrawala investasi 1 tahun. Dan alih-alih menunggu hingga akhir tahun untuk mentransfer pound kembali ke dolar pada kurs spot yang tidak diketahui, lembaga keuangan dapat membuat kontrak untuk menjual ke depan pendapatan pokok dan bunga yang diharapkan dari pinjaman. Dengan kurs forward yang diketahui saat ini untuk dolar atau pound dengan pengiriman dana pound kepada pembeli kontrak forward yang terjadi pada akhir tahun. Pada dasarnya, dengan menjual hasil yang diharapkan pada pinjaman pound ke depan pada nilai tukar yang diketahui hari ini, lembaga keuangan menghilangkan ketidakpastian nilai tukar spot masa depan dan dengan demikian
ketidakpastian yang berkaitan dengan pengembalian investasi pada pinjaman Inggris. Next. Selanjutnya, multi-currency foreign asset pada liability position. Sejauh ini, kami telah menggunakan contoh satu mata uang dari portofolio aset kewajiban asing yang cocok atau tidak cocok. Banyak lembaga keuangan, termasuk bank, reksadana, dan dana pensiun, memegang posisi aset kewajiban multi mata uang. Adapun portofolio perdagangan multi-currency diverifikasi di banyak pasar aset dan kewajiban berpotensi yang berpotensi mengurangi risiko pengembalian portofolio dan biaya dana. Sejauh suku bunga domestik dan asing atau pengembalian saham untuk ekuitas tidak bergerak bersama-sama dari waktu ke waktu, dan keuntungan potensial dari diversifikasi portofolio aset kewajiban dapat mengimbangi risiko ketidaksesuaian posisi aset kewajiban mata uang individu. Next. Secara teoritis, tingkat bunga nominal satu periode atau dengan lambang RI pada sekuritas pendapatan tetap di negara tertentu memiliki dua komponen utama. Yang pertama, tingkat bunga real mencerminkan permintaan dan penawaran sektor real yang mendasari dana dalam mata uang tersebut. Kedua, tingkat inflasi yang diharapkan mencerminkan jumlah tambahan permintaan pemberi pinjaman bunga dari peminjam untuk mengkompensasi pemberi pinjaman untuk erosi nilai pokok dari dana yang mereka pinjam. Karena inflasi harga barang yang diharapkan selama periode pinjaman. Dan secara formal rumusnya itu RI sama dengan RRI ditambah I pangkat EI. Di mana RI itu tingkat bunga nominal di negara I, RRI tingkat bunga real di negara I, dan I pangkat I. EI itu tingkat inflasi satu periode yang diharapkan di negara I. Next. Selanjutnya, pada tabel 13.6 ini, jika tabungan real dan investasi permintaan dan tekanan penawaran, serta ekspektasi inflasi terkait erat atau integrasi ekonomi di seluruh negara ada, kami berharap untuk menemukan bahwa suku bunga nominal sangat berkorelasi di pasar keuangan. Misalnya, jika sebagai akibat dari permintaan dana investasi yang kuat, suku bunga real Jerman naik, mungkin ada arus keluar modal dari negara lain ke Jerman. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga real dan nominal di negara lain, karena pembuat kebijakan dan peminjam mencoba untuk mengurangi ukuran arus keluar modal mereka. Dan di sisi lain, jika pasar modal dunia tidak terintegrasi dengan baik, penyimpangan bunga real dan nominal yang cukup signifikan ini mungkin terjadi sebelum keseimbangan aliran dana internasional terwujud. Dan pengembalian aset atau kewajiban asing cenderung berkorelasi relatif lemah dan ada peluang diversifikasi yang signifikan. Dan pada tabel 13.6 ini dicantumkan korelasi antara pengembalian dalam indeks saham utama antara 2010 dan 2015. Dan dilihat korelasi antara pengembalian pasar saham asing dan pengembalian pasar saham Amerika Serikat, kita dapat melihat bahwa semuanya positif. Selanjutnya, korelasi antar pasar bervariasi dari tertinggi sebesar 0,8.729 antara Eropa dan Inggris hingga terendah sebesar 0,2688 antara Cina dan Jepang. Next. Selanjutnya, yakni interaksi suku bunga, inflasi, dan pertukaran harga. Karena pasar keuangan global menjadi semakin saling terkait, demikian juga minat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Misalnya, bunga domestik yang lebih tinggi, tarif dapat menarik investasi keuangan asing dan berdampak pada nilai domestik mata uang. Pada bagian ini, kita melihat bahwa pengaruh inflasi di satu negara terhadap nilai tukar mata uang asing seperti purchasing power parity atau P3, kami juga memeriksa hubungan antara suku bunga domestik dan asing, dan juga spot pada forward asing nilai tukar prioritas tingkat bunga atau IRP. Paritas daya beli yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi
nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan negara lain, yaitu tingkat inflasi relatif di setiap negara. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini secara langsung terkait dengan tingkat bunga relatif di negara-negara ini. Secara khusus yaitu RUS, suku bunga di Amerika Serikat sama dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat ditambah tingkat bunga real di Amerika Serikat, dan RS yaitu suku bunga di Swiss atau negara asing lainnya sama dengan laju inflasi di Swiss atau negara asing lainnya ditambah tingkat bunga real di Swiss atau negara asing lainnya dengan asumsi tingkat bunga real atau tingkat referensi pada waktu. Jadi sama di seluruh negara. Paritas daya beli atau P3 menurut P3 ini nilai tukar mata uang asing antara dua negara menyesuaikan untuk mencerminkan perubahan tingkat harga masing-masing negara atau tingkat inflasi dan secara implisit pada suku bunga. Karena konsumen dan importir beralih permintaan barang dari negara-negara dengan tingkat inflasi atau bunga yang relatif tinggi ke negara-negara dengan tingkat inflasi yang rendah. Secara khusus, fenomena P3 ini menyatakan bahwa perubahan dalam nilai tukar antara mata uang dua negara sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara tersebut, yaitu I domestik dikurangi I foreign sama dengan Amerika Sigma S domestik atau foreign atau S domestik atau foreign di mana S domestik atau foreign sama dengan nilai tukar spot mata uang domestik untuk mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat atau franc Swiss. S domestik atau foreign sama dengan perubahan nilai tukar mata uang asing spot atau per periode. Next. Teorema paritas tingkat bunga. Untuk selanjutnya, resiko pasar spot valuta asing ini dapat dikurangi dengan memasukkan kontrak valuta asing berjangka. Secara umum, kurs spot dan forward tarif untuk mata uang tertentu berbeda. Misalnya, nilai tukar spot antara pound Inggris dan dolar Amerika Serikat adalah 1.562 dengan pada tanggal 15 Juni 2015. Artinya, 1 pound dapat ditukar pada hari itu dengan harga $1.5.602 Amerika Serikat. 3 bulan untuk kurs swap antara dua mata uang bagaimanapun adalah sebesar 1.505.500 pada 15 Juni 2015. Nah, nilai tukar forward ini ditentukan oleh nilai tukar spot dan jangka pendek perbedaan suku bunga antara kedua negara. Secara intuitif, IRPT menyiratkan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar nilai tukar forward, investor menyadari hal yang sama pengembalian baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini adalah apa yang disebut tidak ada hubungan arbitrase dalam arti bahwa investor tidak dapat membuat pengembalian bebas risiko dengan mengambil posisi menyeimbangkan di pasar domestik dan di luar negeri. Next. RPT dapat dinyatakan sebagai 1 plus RDUS sama dengan 1 atau ST dikali buka kurung 1 plus LUKT tutup kurung XFT. Tingkat antara investasi Amerika Serikat sama dengan lindung nilai laba dan investasi asing pada negara Inggris Raya, di mana 1 plus RDUS sama dengan 1 ditambah tingkat bunga Canadian dollar di Amerika Serikat untuk lembaga keuangan pada waktu tertentu. ST sama dengan nilai tukar spot pada waktu tersebut. 1 plus R LUKT sama dengan 1 ditambah suku bunga pada Canadian dollar di Inggris pada waktu tersebut.
VT sama dengan US dollar forward tukar pada waktu tersebut. Misalnya dalam contoh sebelumnya kurs tahunan deposito berjangka Amerika Serikat adalah 8,1%, bukan 8%. Dalam hal ini akan menguntungkan bagi investor untuk menempatkan kelebihan dana di Amerika Serikat daripada deposito Inggris. Peluang arbitrase yang ada menghasilkan aliran dana dari deposito berjangka Inggris ke deposito berjangka Amerika Serikat. Menurut IRPT, aliran dana ini akan dengan cepat menaikkan dolar Amerika Serikat pada nilai tukar pound di Inggris, hingga peluang keuntungan potensial dari deposito Amerika Serikat dihilangkan. Implikasi dari IRPT adalah bahwa dalam pasar yang kompetitif untuk deposit, pinjaman, dan devisa, potensi peluang keuntungan dari investasi luar negeri untuk manajer lembaga keuangan cenderung kecil dan cepat berlalu. Pelanggaran jangka panjang dari RPT kemungkinan lebih besar terjadi hanya jika ada ketidaksempurnaan besar dalam deposit internasional, pinjaman, dan pasar keuangan lainnya, termasuk hambatan arus keuangan lintas batas. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014, stimulus moneter yang dilakukan oleh Bank of Japan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan yen yang lebih murah, dan dengan demikian dolar lebih kuat. Kepindahan itu menyebabkan harga pasar obligasi Amerika Serikat naik, dan imbal hasil obligasi pun menurun. Pedagang mata uang asing meminjam yen dengan tingkat bunga yang sangat rendah, yaitu mendekati nol. Next. Jadi, ringkasan pada bab ini yaitu menganalisis sumber resiko FX yang dihadapi oleh manajer lembaga keuangan. Resiko seperti itu muncul melalui ketidakcocokan perdagangan mata uang asing dan atau posisi aset kewajiban asing dalam mata uang individu. Sementara ketidakcocokan seperti itu bisa menguntungkan jika prakira FX terbukti hasil dan volatilitas yang benar dan tidak terduga dapat menimbulkan kerugian signifikan pada lembaga keuangan. Mereka mengancam profitabilitasnya dan pada akhirnya solvabilitasnya dengan cara yang mirip dengan suku bunga dan risiko likuiditas. Bab ini juga membahas kemungkinan cara untuk mengurangi risiko tersebut, termasuk lindung nilai langsung melalui buku aset kewajiban asing yang cocok, lindung nilai melalui kontrak lingkungan, dan lindung nilai melalui diverifikasi portofolio aset dan kewajiban asing. Next. Sini ada soal chapter 9. Di sini ada soal chapter 9. Yang 9 yang nomor 9 itu pertanyaannya, dana pensiun maksimum berusaha untuk mengelola salah satu portofolio obligasi yang dikelolanya. Dana tersebut telah mengidentifikasi 3 obligasi yang memiliki jatuh tempo 5 tahun dan diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo 9%. Pada obligasi hanya berbeda dalam kupon 7%, 9%, dan 11%. Pertanyaannya yang A, berapa durasi untuk setiap obligasi? B, apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan? Dan juga rencanakan hubungannya. Jadi jawaban yang pertama yaitu A, 5-year bond sama dengan par value dibagi 1.000 US dollar. Maturity-nya 5 tahun, R 9%, kupon rate 7%. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Yang T itu waktu 1, 2, 3, 4, 5, CF 70 dolar, PF of CF 64,22 US dollar, PF of CF dikali ini hasilnya, jadi hasilnya 64,22 US dollar. Dan di bawah ini ada next.
5-year bond dikurangi par value 1.000 US dollar, maturity 5 tahun, 9%, coupon rate 9%. Dan ini berdurasi 4.239,72 US dollar dibagi 1.000 US 1 juta US dollar sama dengan 4.239.7. Yang ketiga, 5-year bond sama dengan par value dibagi 1.000 US dollar, maturity-nya 5 tahun, RS 9%, coupon rate 11%. Duration-nya 4,459,73 US dollar dibagi 1,077,79 US dollar, itu menghasilkan 4.100.378. Next. Jadi di sini ada tabelnya dari hasil yang dari slide pertama itu duration and coupon rate-nya, yaitu durasi berkurang. Semakin berkurang karena jumlah bunga kupon meningkat. Jadi semakin lama, yang pertama itu rate-nya di 7%, rate kedua 9%, rate ketiga 11%. Nah, itu jadi durasinya berkurang. Nah, duration coupon change in duration yang pertama udah ya tadi 7%. Yaudah next. Selanjutnya untuk soal yang 10, sebuah perusahaan asuransi sedang menganalisis 3 obligasi dan menggunakan durasi sebagai ukuran risiko suku bunga. Ketiga obligasi tersebut diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo 10%, lalu memiliki nilai nominal 10.000 dolar dan memiliki 5 tahun hingga jatuh tempo. Obligasi hanya berbeda dalam jumlah bunga kupon tahunan yang mereka bayarkan, yaitu 8, 10, dan 12%. Pertanyaan yang A, berapa durasi untuk setiap obligasi 5 tahun? Yang B, apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan? Jadi jawabannya untuk 5 tahun bond itu fair value-nya 10.000 dolar, rate-nya itu 10%, kupon rate-nya itu 8%. Lalu CFV di sini yang tahun pertama 800, PV of CV-nya 727,27, jadi hasilnya 727 dolar. Untuk yang kedua hasilnya 1.322 dolar. Yang tahun ketiga hasilnya 1.803,16 dolar. Tahun keempat 2.185,64 dolar. Tahun kelima hasilnya 33.529,75 dolar. Jadi untuk hasil keseluruhannya itu 39.568,14 dolar. Jadi durasinya itu 39.568,14 dolar dibagi 9.241,84 dolar, hasilnya 4.208,14. Untuk selanjutnya, untuk 5 tahun bond per value-nya 10.000, rate 10%, coupon rate-nya 10%. Untuk tahun yang pertama, hasilnya 909,09 dolar. Tahun kedua 1.652,89 dolar. Tahun ketiga 2.253,94 dolar. Tahun keempat 2.732,5 dolar. Tahun kelima 34.150,67 dolar. Jadi hasil keseluruhan selama 5 tahun itu 41.698,65 dolar. Selanjutnya untuk
kupon rate yang 12%, itu tahun ke-1 jumlahnya 1.090,91 dolar, tahun kedua 1.983,47 dolar, tahun ketiga 2.704,73 dolar, tahun keempat 3.278,46 dolar, tahun kelima 34,771,59 dolar. Hasil keseluruhan 5 tahunnya jadi 43.829,17 dolar. Jadi duration untuk kupon rate yang 10% itu tadi 41.698,65 dolar dibagi 10.000 dolar, itu hasilnya 4.169,99. Untuk duration dengan kupon rate 12% jadi 43.829,17 dolar dibagi 10.758,16 dolar, itu hasilnya 4.740. Untuk jawaban yang B, durasi ini berkurang karena jumlah bunga kuponnya itu meningkat. Jadi durasi 4.214 ini kuponnya 8%. Lalu untuk 4.169 itu kupon 10%, change in duration-nya minus 0,1115. Untuk durasi yang 4.740 dengan kupon 12%, durasinya menjadi minus 0,959. Selanjutnya, soal ke-11, Anda dapat memperoleh pinjaman sebesar 100.000 dolar dengan tingkat bunga 10% selama 2 tahun. Anda memiliki pilihan pertama, yaitu membayar bunga 10% setiap tahun dan total pokok pada akhir tahun kedua, atau pilihan kedua, yaitu mengamortisasi pinjaman dengan membayar bunga 10% dan pokok dalam jumlah yang sama. Pembayarannya dalam setiap tahun. Pinjaman dihargai pada par. Diminta yang pertama A itu berapa durasi pinjaman di bawah kedua metode pembayaran. Yang B, jelaskan perbedaan antara dua hasil tersebut. Dan untuk jawaban yang pertama, pinjaman 2 tahun dengan bunga pada akhir tahun pertama dengan pokok bunga pada akhir tahun kedua. Par value-nya 100.000 dolar, kupon rate-nya 10%, rate-nya 10% dengan maturity-nya 2 tahun. Dan untuk total PV of CV-nya yaitu sebesar 100.000 dolar, total PV of CF aksen T-nya itu sebesar 190.909,09 dolar dengan durasi 190.909,09 dolar dibagi 100.000 dolar sama dengan 19,091. Next. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu par value 100.000, kupon rate 10%, rate 10% dengan durasi 2 tahun, maturity 2 tahun, total PV of CF-nya itu 100.000 dolar, PF of CF aksen-T-nya dengan total 147.619,05 dolar. Dengan durasi 147.619,05 dolar dibagi 100.000 dolar sama dengan 1,4762. Dan untuk jawaban yang B, durasi berkurang secara dramatis ketika sebagian dari pokok dilunasi pada akhir tahun pertama. Durasi sering digambarkan sebagai jatuh tempo rata-rata tertimbang dari suatu aset. Dan jika lebih banyak bobot diberikan pada pembayaran lebih awal, jatuh tempo efektif saat aset berkurang. Juga soal yang ke-14. Sebuah obligasi 10 tahun, 10% tahunan, perdagangan obligasi 1.000 dolar dengan hasil hingga jatuh tempo 8%. Obligasi tersebut memiliki durasi 6,994 tahun. Berapa durasi modifikasi dari obligasi ini? Apa nilai praktis dari menghitung durasi yang dimodifikasi? Apakah durasi yang dimodifikasi mengubah hasil? Menggunakan hubungan durasi untuk memperkirakan sensitivitas harga. Untuk jawabannya, durasi yang dimodifikasi yaitu 6,994
4,994 dibagi 1,08, hasilnya 6,4799. Dan beberapa praktisi menemukan nilai ini lebih mudah digunakan karena persentase perubahan nilai dapat diperkirakan hanya dengan mengalihkan nilai yang ada dengan perubahan basis poin dalam suku bunga daripada dengan menggunakan durasi yang dimodifikasi tidak akan mengubah perkiraan sensitivitas harga aset yang perubahan relatif dalam suku bunga. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.